memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sebelum belajar KM dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar kita bersama baca doa mulai. Dilanjut dengan membaca surat pendek. Kita dimulai dari surat At-Takasur. Yuk, mulai. Amerika, Afrika.
Adi, Faiz, Fania, Fitri, Hafiz, Tingga, Muhammad Kezel, Muhammad Apri, Muhammad Farel, Nino, Muhammad Zaki, Nur Karmila, Rifat, Rini, Selvi, Sulis. Yang tidak hadir hari ini cuma satu, yaitu Angelisa, karena sedang sakit dan hari motor. Baik ya, di sini ibu akan memperkenalkan diri ibu dulu ya. Nama ibu Masiah ya. Di sini ibu akan menyampaikan ada tugas PPG di sini tahun 2024 ya, melaksanakan tugas PPG. Ibu mengambil materi di kelas 9 ya, di kelas 9 tentang, tapi sebelumnya ibu mau nanya dulu, coba kalian sebutkan rukun iman. Satu, iman kepada Allah. Iman kepada iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, Rasulullah. Kelima, hari akhir. Dan yang terakhir adalah baik, di sini adapun tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, mendeskripsikan hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan doa. Yang ketiga, menanamkan sikap terbiasa mewujudkan ketenangan jiwa dengan berperilaku optimis, sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kriteria tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan doa. Yang ketiga, siswa mampu membiasakan optimis, sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini, adapun bahan ajar meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Apa sih pengertian qada? Apa sih dan qadar itu? Ya, qada adalah ketetapan Allah terhadap sesuatu sejak zaman ajali. Zaman ajali adalah zaman di mana makhluk belum diciptakan. Apa itu qadar? Qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah terhadap makhluknya sesuai ukuran dan bentuk yang telah ditetapkan. Takdir itu ada dua macam. Yang pertama yaitu takdir mubram. Takdir mubram yaitu ketetapan Allah yang mutlak, yang pasti akan berlaku. Dalam hal tersebut sudah tidak bisa melibatkan manusia untuk berperan di dalamnya. Yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah yang masih melibatkan usaha manusia. Lanjut. Hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan doa. Terhadap takdir mu'allaq yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang yang beriman, kita harus menerimanya dengan terus-menerus melakukan usaha yang terbaik. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd yang artinya Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Ya. Sedangkan
takdir mutlak, manusia tidak bisa mengubah ketentuan dari Allah. Hal tersebut dijelaskan di dalam suatu firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 34 yang artinya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktu mereka, tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula memajukannya. Adapun hikmah beriman kepada qada dan qadar, yang pertama lebih takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua melatih keikhlasan diri, yang ketiga melatih sikap lapang dada, yang keempat ridho dan berjiwa besar dalam menerima ketentuan Allah, yang kelima senantiasa berusaha dan bekerja keras secara maksimal, yang keenam memiliki etos kerja yang tinggi, yang ketujuh berdoa untuk mencapai tujuan, yang kedelapan bersyukur ketika mendapat nikmat dari Allah, dan yang kesembilan bersabar ketika terkena musibah. Lembar kerja. Di sini setelah ibu bagi menjadi 4 kelompok, maka di sini ada lembar kerja. Kelompok 1, upaya apa yang dapat dilakukan oleh orang untuk memperoleh kecerdasan. Kelompok 2, upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh orang untuk bisa menjadi kaya atau sukses. Kelompok 3, upaya apa saja yang dapat dilakukan orang untuk bisa hidup sehat. Yang kelompok terakhir yang keempat, upaya apa saja yang dapat dilakukan seseorang untuk bisa meraih cita-cita. Ya, untuk itu ibu sudah membagi kelompok dan ibu akan membagi lembar kerja. Nanti silahkan kalian diskusikan dengan teman sebangku. Ya. Kelompok 1, silahkan didiskusikan. Kelompok 2, silahkan dibuka bukunya dan didiskusikan ya. Kelompok 3, ya. Kelompok 3, dan kelompok 4, ya. Silahkan didiskusikan terlebih dahulu.
Udah semua? Nomor 1. Silakan kelompok yang mau presentasi. Kelompok 1. Ya, silakan. Ya, inilah kelompok 1 akan presentasikan tentang upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh orang untuk memperoleh kecerdasan. Silakan kelompok lain memperhatikan hasil diskusi
3. Apa ciri-ciri orang cerdas? Apa ciri-ciri orang cerdas? Kemampuan berpikir kritis, kemampuan menganalisis informasi dengan objektif, mampu belajar dari pengalaman dan kesalahan, mampu mengembangkan kemampuan dan pengetahuan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum Bagaimana? Ya, itu jawabannya dari kelompok 1 sudah menanggapi pertanyaan dari kelompok ini. Ya, silakan beri tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1. Silakan hasil diskusinya. Lihat di sini hasil diskusinya. Yuk, sini. Ya, ini hasil dari kelompok 1 ya. Ya, kelompok berikutnya ada yang sudah selesai. Ya, silakan dari kelompok 2. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mempresentasikan dari kelompok 2 tentang upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh orang untuk bisa menjadi kaya atau sukses. Kita bisa dengan menggunakan beberapa cara, yaitu 1. Tentukan tujuan keuangan kamu. 2. Buat anggaran dan kalkuli. 3. Tingkatkan penghasilanmu. 4. Hindari utang konsumtif. 5. Menabung secara teratur. 6. Berinvestasi dengan baik. 7. Kelola pengeluaran dengan baik. 8. Buat dana darurat. 9. Rencanakan pensiun dengan baik. 10. Jaga kesehatan finansial. Dari sini ada yang bisa ditanyakan? Ada. Silakan kelompok lain untuk menanggapi atau bertanya. Ya, silakan dari kelompok berapa? 3. Ya. Bagaimana bisa yaitu seperti yang saya katakan. 1. Menentukan tujuan keuangan. Buat anggaran dan kalkuli. Tingkatkan penghasilan. Hindari utang konsumtif. Menabung secara teratur. Berinvestasi dengan bijak. Kelola pengeluaran dengan baik. Buat dana darurat. Rencanakan pensiun dengan baik. Jaga kesehatan finansial. Sekian dari kelompok Bagaimana kelompok 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tepuk tangan. Ya, ini hasil diskusi dari kelompok 2. OTW. Ya, untuk kelompok berikutnya silakan. Kelompok 3. Ya. Sambil berjalan, silakan kelompok 3 membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin berpresentasi dari kelompok 3. Hidup sehat. Tentang hidup sehat. Hidup sehat adalah cara hidup yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, emosional. Hidup sehat juga dapat diartikan sebagai sadar bebas dari penyakit dan cacat. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana upaya bisa hijab? Ulangi. Bagaimana upaya bisa hijab? Upaya hidup sehat, pola hidup sehat dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang, Yang benar April. berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup dan tidur teratur.
Dan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kelompok 1 udah puas belum? Ya, udah. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Silakan kelompok 4 lanjut. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan upaya mengajarkan yang dapat dilakukan secara bisa agar bisa meraih cita-cita satu belajar dengan giat dari sekarang, eliminasi proses, 3 tekun dan pantang menyerah, 4 fokus pada target jangka panjang, 5 berani mengambil risiko. Ada yang menanggapi dari kelompok lain? Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Ya, silakan Muhammad Kendel. Bagaimana bisa terwujud cita-citanya? Ya, bagaimana bisa terwujud cita-citanya? Cita-cita akan terwujud dengan memotivasi diri sendiri, dalam wawasan, lalu evaluasi diri sendiri, dan berani mengambil risiko. Dan dari Bagaimana Kendel? Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah dari semua kelompok ya. Di sini Ibu jelaskan kembali. Di sini yang pertama, upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh kecerdasan. Yang pertama yaitu upaya fisik, yaitu olahraga dengan teratur. Upaya mental, latihan otak. Upaya emosional dengan membangun hubungan sosial. Upaya spiritual, mengembangkan kesadaran spiritual. Yang kelompok 2, upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh orang untuk bisa menjadi kaya atau sukses. Yang pertama yaitu bisa mengatur keuangan ya. Selain mengatur keuangan, di sini harus bisa menganggarkan keuangan dengan baik ya dan teratur. Untuk kelompok 3, upaya apa saja yang dapat dilakukan orang untuk bisa hidup sehat, yaitu dengan meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan emosional. Hidup sehat juga dapat diartikan sebagai keteladanan, bebas dari penyakit dan cacat ya. Untuk kelompok terakhir, upaya apa saja yang dapat dilakukan seseorang untuk bisa meraih cita-cita, yaitu belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Ya, itulah selesai sudah ini ya. Bagaimana pembelajaran untuk hari ini? Menyenangkan tidak? Ya, untuk selanjutnya yaitu kita materi yang akan datang tadi udah hikmah sampai kepada hikmah, yaitu nanti akan ada hubungan antara hikmah kepada kodar dan kodar ya. Senantiasa tawakal dan itu kepada Allah ya. Jadi di sini Ibu cukupkan. Terima kasih Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi